Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 213 dan 214. Kita sudah jelaskan di hadis di hadis nomor 212 video kemarin sudah kita bahas tentang arah kiblat di kota Madinah. Nah, di sini kita akan membahas tentang menghadap kiblat di atas kendaraan. Jadi bagaimana sih menghadap kiblat di atas kendaraan? Contoh misalkan seperti di kapal, di pesawat, atau mungkin di bis seperti itu ya. Ini dibahas hadisnya nomor 213 dan 214. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi zadal Bukhari yumi ubi ra'sihi walam yakun yasna'uhu fil maktubati. Wali Abi Dawud min hadisin Anasin radhiyallahu anhu wa kana idza safara fa arada an tatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata faqabbara summa shalla haitsu kana wajhu riqabihi wa isnaduhu hasan. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi, salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjaha bihi, yang mana di sini beliau menghadap kemana saja kendaraan tersebut menghadap. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, zadal Bukhari, akan tetapi di sini Imam Bukhari kemudian lantas menambahkan yumi ubi ra'sihi. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kepalanya, walam yakun dan akan tetapi di sini lam yakun, beliau tidak pernah, Rasulullah sama sekali tidak pernah yasna'uhu, melakukannya fil maktubati, pada sholat fardu. Jadi menggerakkan kepala pada saat di kendaraan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang ditambah oleh Imam Bukhari, ini tidak pernah tidak pernah ada Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, mengisyaratkan dengan kepalanya pada sholat wajib, pada sholat fardu. Wali Abu Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud,
min hadisin Anasin, melalui jalur dari hadis jalur sahabat Rasulullah Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, wa kana iza safaro, dan Rasulullah tersebut apabila berada dalam perjalanan, fa'aroda, lalu hendak antatau ayyatatawwa'a, melakukan sholat sunat, istaqbala binaqatihi, melakukan sholat sunat, maka beliau menghadapkan kendaraannya al-kiblata, ke arah kiblat. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat sunat, maka beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Fakabbar, kemudian lalu beliau bertakbir, summa sholat, kemudian sholat, haisukana wajhu riqabihi, ke arah mana saja kendaraannya tersebut menghadap. Isnaduhu hasan, hadis ini sanadnya hasan. Jadi yang pertama itu hadis yang pertama 213 itu Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, sholat di atas kendaraannya menghadap kemana, menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut menghadap, itu ya kan. Cuman di sini untuk isyarat Rasulullah SAW itu melakukan sholat ini ya, melakukan sholatnya itu dengan isyarat kayak gitu kan, Allahu Akbar seperti itu. Kemudian dengan isyarat seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk sholat fardu. Kemudian di sini hadis nomor 214 di sini menjelaskan bahwasanya apabila Rasulullah SAW tersebut melakukan perjalanan dan hendak melakukan sholat sunat, maka beliau mengarahkan pertama kali kendaraannya ke arah kiblat. Jadi posisinya luruskan dulu menghadap kiblat. Nah, baru beliau takbiratul ihram, kemudian sholat. Entah kemana lagi arahnya kendaraan tersebut sudah bukan urusan lagi, sudah itu. Jadi misalkan kita pertama kali sholat di ini ya, misalkan sholat di kapal laut kayak gitu. Kita wajib dulu mencari arah kiblat. Nah, posisinya arah kiblat kemana? Ke sana. Oke, sudah posisinya pas, lurus, baru kita takbir, kemudian sholat sebagaimana biasa, ya meskipun arahnya tadi sudah berubah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadis nomor 214. Nah, nanti kita lihat seperti apa hadis penjelasannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat daripada sahnya sholat. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya saya yakin tidak sah. Itu karena menghadap kiblat masuk dalam kategori syarat sahnya sholat. Nah, hanya di sini pentasyrik Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah dalam sholat sunat yang dilakukan pada saat musafir ya, di perjalanan, baik bagi orang yang berjalan kaki maupun orang yang berkendaraan. Orang yang berkendaraan diperbolehkan sholat menghadap ke arah mana saja kendaraan itu mengarah atau menghadap, tetapi dengan syarat tertentu yang telah disebutkan di dalam kitab fiqh secara rinci berkenaan dengan hal ini turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini Al-Baqarah 115.
ke arah mana saja kamu menghadap, maka kesitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan ya kepada pemeluknya, bahwasanya apabila teman-teman melakukan perjalanan safar seperti itu, bermusafir, maka baik itu berjalan kaki atau berkendaraan, itu diperbolehkan menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut ini. Jadi kalau misalkan kita kalau jalan kaki otomatis lah kita sudah tentukan arah, oke, sudah nggak ada masalah. Kecuali teman-teman di situ nggak ada kompas, nggak tahu arah kiblat ini kemana, maka oke, sudah tidak ada masalah, itu sudah rukhsah. Tapi kalau misal di kendaraan, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah juga di sini, bahwasanya pada saat kita melakukan menghadap ke arah kiblat pertama kali, nah kemudian sholat selanjutnya di rakaat kedua mungkin kita menghadap sudah membelakangi kiblat, itu sudah bukan urusan lagi, itu sudah rukhsah. Nah, fa'aina matwallu fasama wajhullah, hadis Al-Qur'an 115 di sini, ke arah manapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Ini menunjukkan keringanan, ingat, keringanan bagi seseorang yang melakukan perjalanan. Ya, itu. Nabi SAW pernah sholat sunat di atas kendaraannya ketika beliau kembali dari Mekah menuju ke Madinah dalam haji wada. Adapun sholat fardu syaratnya adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau sholat fardu itu syaratnya adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian kita analisis lafadznya. Yusolli di sini adalah melakukan sholat, yakni sholat sunat seperti yang dimaksud pada akhir hadis. Rahilatihi, yaitu yang dimaksud di sini adalah unta kendaraannya yang diberi pelana. Makna yang dimaksud bukan hanya unta, melainkan semua jenis kendaraan. Jadi zaman Rasulullah SAW itu rahilatihi itu adalah unta kendaraan beliau pada waktu itu yang diberi memang betul-betul pelana kayak gini kan. Kalau di zaman Rasulullah itu kendaraannya cuma ada unta dan kuda itu. Tapi kalau maksud daripada rahilatihi ini bukan cuma onta dan kuda aja, semua jenis kendaraan itu masuk dalam rahilatihi. Haitsu tawajjahat bihi, ke arah manapun kendaraan tersebut menghadap. Beliau ketika itu mengerjakan sholat sunat, sekalipun arah kendaraannya bukan menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau misalkan sholat sunat, beliau sholat di kendaraan, kemanapun kendaraannya tersebut menghadap, ya kesitulah Rasulullah menghadap. Yumi'u, melakukan ruku dan sujud dengan isyarat. Jadi yumi'u di sini maksudnya adalah melakukan ruku dan sujud dengan isyarat. Isyarat sujud lebih rendah daripada ruku. Hal itulah untuk membedakan keduanya. Jadi ruku seperti ini, kemudian sujud agak lebih rendah. Jadi untuk membedakan antara ruku dan sujud, itu yang dimaksud yumi'u. Fil maktubah, yaitu dalam sholat fardu yang diwajibkan atas semua orang mukallaf. Fa'arada ayatatawwa, hendak melakukan, yang mana artinya di sini adalah hendak melakukan sholat sunat seraya berkendaraan, sedangkan kendaraannya tetap dalam keadaan berjalan. Jadi Rasulullah SAW ini hendak melakukan sholat sholat sunnah di sini seraya ya meneruskan perjalanannya di atas kendaraannya, dan kendaraannya tetap dalam perjalanan.
Fakabbaro, maka di sini Rasulullah SAW takbir untuk sholat, yakni takbiratul ihram sesudah menghadap kendaraannya ke arah kiblat. Berdasarkan hal ini, Imam Syafi'i dan Ibnu Hubaib dari kalangan mazhab Maliki mensyaratkan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Jadi dari hadis ini ya, Imam Syafi'i dan Ibnu Hubaib di sini Ibnu Hubaib dari kalangan mazhab Maliki mensyaratkan menghadap ke arah kiblat ketika membaca takbiratul ihram. Jadi pada saat kita sebelum istilahnya melakukan takbiratul ihram, kita posisi sudah menghadap ke arah ke arah kiblat. Nah, baru kita Allahu Akbar yang pertama ini itu wajib menghadap ke arah kiblat. Ini pandangan daripada Imam Syafi'i dan Ibnu Hubaib dari kalangan mazhab Maliki. Nah, apabila kendaraannya mudah dan kendali berada padanya. Jadi kalau kita punya kendali kemudian mudah gitu ya, kita mobil lah kayak gitu, otomatis kita arahkan ke arah barat dulu kayak gitu. Akan tetapi hal ini hanya berlandaskan kepada perbuatan Rasulullah semata, tidak menunjukkan sebagai syarat ketika menghadap ke arah kiblat. Mengingat hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hal yang lebih utama. Jadi pengertiannya ini hanya lebih utama lah, didahulukan lah kalau misalkan pada saat melakukan takbiratul ihram yang pertama itu menghadap ke arah kiblat, bukan menjadi syarat ya di sini. Hai sukana wajhu riqabihi, menurut kendaraannya menghadap. Jadi kendaraannya menghadap kemana aja ya seperti itulah keadaannya. Nah, kita lihat fikih hadisnya. Yang pertama, sah melakukan sholat sunat di atas kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat, karena perjalanan tujuan merupakan kiblat baginya berkat rukhsah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pentasyrik, selaku pentasyrik. Yang kedua, sholat fardu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan karena tidak dapat menghadap kiblat secara sempurna. Kendaraan ini ya kendaraan unta dan kuda. Ini tadi kalau untuk sholat fardu, karena ya Rasulullah SAW bisa turun. Tapi kalau misalkan di pesawat atau di mana di kapal laut ya otomatis ya sudah, istilahnya teman-teman bisa mengerjakan sholat di situ. Nah, musafir boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dan diisyaratkan menghadap kiblat hanya ketika melakukan takbiratul ihram saja. Jadi ketika sholat sunat itu pas pada saat kita di kendaraan diisyaratkan untuk menghadap ke kiblat ketika melakukan takbiratul ihram saja. Jadi Allahu Akbar seperti itu pada saat kita di kendaraan, di onta atau kuda itu, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau misal sholat fardu itu tidak boleh. Ya, mesti harus posisinya tetap lah kayak gitu, bukan di atas kendaraan. Nah, tapi ini kendaraannya adalah onta dan kuda atau motor lah, mobil kayak gitu kan. Kalau motor, mobil ya otomatis kita cari tempat sholat ya kan. Kalau di Indonesia di zaman sekarang itu sudah di mana-mana ada tempat sholat kayak gitu. Jadi tidak ada masalah lah. Kecuali misalkan di mana di kapal laut, pesawat dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya yang ada di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang keliru, salah atau menyinggung hati teman-teman semuanya.
baik di video ini atau di video-video sebelumnya. Kemudian saya juga memohon kritikan, masukan, saran, dan apapun lah pertanyaan yang mau teman-teman ajukan di sini, silahkan diatur di kolom komentar. Apapun itu, kalau misalkan berupa pertanyaan bebas, apa aja yang mau ditanyakan silahkan, asal jangan untuk menghantam orang satu sama lain, ya kan, atau menghantam ustadz yang lain, itu tidak, ya. Pokoknya ini bebas berbicara masalah hukum, ya kan. Kemudian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.